Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kan sudah berbuat baik, tapi dia malah jahat. Kenapa tidak marah? Untuk apa saya marah? Pada main apa di atas? Nggak apa-apa ya. Untuk yang main, anak-anak mau wajar. Kalau kita yang teriak-teriak baru kan ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Ditanya, kan udah berbuat baik tapi malah dijahatin, malah dizolimi. Kenapa nggak marah? Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum Allah? Nggak masuk akal. Ya. Tapi kan kamu jadi korban, dijahatin. Saya bakal mati, tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Banyak ya. Udah gitu pengen ke surga, ibadah segini-gininya, sholat lupa rakaat terus, istighfar kurang, sedekah apalagi. Terus pakai bekal apa saya ke surga? Kan berarti harus digugurkan ini dosa. Tahu-tahu dia zolim, gugur jadinya dosa. Ya. Gugur jadinya dosa. Ya. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim, transfer pahala, berarti pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Ya. Berarti alhamdulillah dia sedang mendekatkan saya ke surganya Allah. Makanya pengen nganterin kue bolu nih, ngasih ke orang itu. Tapi kan aibmu dibongkar oleh dia. Aib yang dia sebutkan lebih sedikit daripada aib saya yang lain. Allah tahu kok saya siapa. Ketika sendirian pernah berbuat apa aja, enggak, tuh gak dibongkar sama Allah. Ya. Kenapa harus marah sambil dibongkar? Saya jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Coba lihat ya, dia sampai begadang, tidak makan, hanya untuk mencari aib-aib saya yang lama. Dicari foto-foto yang lama di Facebook, terus ketemu. Begitu ketemu, dibongkar ke orang-orang. Maka saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Lihat, orang jadi baik kan karena dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Ya. Maka berarti luar biasa dia pengorbanannya. Kok dia cinta banget sih sama aku, bela-belain nyari aibku. Ya. Coba orang yang aku cinta sama kita, ada nggak yang ngabisin waktu 24 jam mencari keburukan kita? Enggak tuh. Berarti dia kecintaan yang lebih besar itu luar biasa. Ya. Tapi kan zolim, orang jadi mencaci maki kamu. Tenang aja. Emangnya kalau dicaci langsung berubah? Denis, monyong kamu, mulut saya langsung mancung gitu? Enggak, begini aja. Nah, malah dia yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, bisa nggak? Susah. Ini nggak bisa ya. Tenang aja. Dipuji sama, dipuji juga. Kadang dipuji juga ada maunya. Alhamdulillah. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah, meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak sekali hidup, Masya Allah. Lu capek ya. Kata kan kalau Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya. Jadi orang mau komen, gimana? Ya alhamdulillah. Ingat cerita yang itu? Ayah, anak laki-laki sama keledai satu. Ya. Jalan kaki dua-duanya, keledainya tidak dinaikin, diomongin, bodoh orang teh. Ada keledai bukannya ditaikin, nggak ditaikin. Ya udah, ayahnya naik. Orang lagi lewat, anak kurang
ayah nggak perhatian sama anaknya. Masa anaknya dibiarin jalan? Deh. Akhirnya anaknya naik, bapaknya jalan. Anak nggak tahu diri, bapaknya dibiarin jalan. Akhirnya naik dua-duanya, tidak berperi kehewanan. Ya gitu ya. Masa keledai segede gitu dinaikin 2 orang? Gimana tuh ya? Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang, ya. Tapi ya Allah ya suka, ya. Bu, jawab ya, Bu. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi palsu, nggak jadi ya. Suka ya. Nyadar nggak? Kita kadang suka loh sama yang palsu. Tahu contoh yang palsu? Tahu? Nih kalau kumpul kadang reunian atau gimana, terus ada ucapan dari seseorang, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Bu, apa menurut ibu itu ucapan yang asli? Fakta? Bukan ya. Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda, itu gimana ceritanya? Ya. Tapi kadang kita mah senang tuh ngedengerin yang kayak gitu. Nyampe toilet ngaca, iya juga ya. Hati-hati, muji juga kadang. Ya, sekolah kayak Ustaz. Muji, Masya Allah, ibu terlihat awet muda. Berapa sih usianya? Aku udah 42 loh kok. Masa? Kayak 41,5 ya? Lumayan lah, setengah tahun juga bisa beramal. Berapa kali sholat setengah tahun tuh? Kadang hati-hati, ada udang di balik bakwan. Setelah memuji, ternyata ada bisikan maut. Bu, boleh pinjam GoPay dulu nggak? Hati-hati ya, Insya Allah. Ya anggaplah dikasih itu ya, tuh, nah, silakan Uni pakai aja ya. Oh Masya Allah, ini memang manusia terbaik. Lebay ya. Udah, terima kasih. Besoknya nggak sengaja, nggak janjian, qadarullah ketemu di pasar. Kita cuma berniat nyapa, Assalamualaikum. Dia kaget, langsung pergi lari gitu ya. Sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Sakit hati. Kalau ngukurnya dari udah keluar duit, dibantu, dia pura-pura nggak kenal, sakit hati. Tapi coba lihat ya, dari sudut pandang yang lain nih. Waktu kita minjemin dia uang, dicatat jadi amal nggak sama malaikat? Catat, berarti nggak mungkin malaikatnya ketiduran, jadi pahala insya Allah. Satu dapat pahala. Besok ketemu sama orang yang sama, dia malah pura-pura nggak kenal, menyakitkan. Dalam Islam kepahitan cuma 2 ujungnya. 1 menggugurkan dosa, 2 meninggikan derajat. Dari kejadian tadi, sakit hatinya kita jadi penggugur dosa. Jadi, berarti dari kejadian tadi dapat 2 hal. 1 dapat pahala, 1 dapat penggugur dosa. Bukankah itu 2 tiket utama ke surganya Allah? Kalau masih ngambek, yuk kudu berani menampar diri sendiri. Kenapa ngambek? Duitnya juga dari Allah. Kalau memang itu aslinya setiap kali kita sedekah, bukan kita yang dermawan, tapi memang kata Allah ada uang, ada rezeki orang tersebut yang dititipkan di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana nyampe demi Allah ke orang itu? Gak mungkin enggak. Jadi ternyata kan aslinya Allah yang sedekah kepada orang itu. Terus kita yang diizinin jadi jalan, diizinin kecipratan pahalanya. Maha baiknya Allah. Asal syaratnya 1, ngilang aja udah, jangan ngaku-ngaku. Ya. Nih, pertanyaan sederhana ya, nolongin orang, pilih mana? Dia memuji tapi tidak dapat pahala, atau dia tidak memuji tapi dapat pahala? Pilih pujian atau pahala? Pahala. Emang tahu bentuk pahala kayak gimana? Meskipun selama ini nggak tahu apakah pahala itu kotak-kotak, bulat, segitiga, nggak tahu, tetap aja kita kejar, ya nggak? Kalau di hati masih ada iman, ya. Nah kalau kita masih ngambek, benar kata Imam Ibnu Taimiyah ya, orang kalau masih mudah sedih, mudah mengeluh, 2 alasannya. 1,
karena ia membaguskan dunianya. Dua, lalu menghancurkan akhiratnya. Baguskan dunia, hancurkan akhirat. Gini ya, contoh-contoh. Kita pasti pulang tidak? Pasti. Jangankan pulang ke akhirat, abis ini juga pasti pulang ke rumah, ya. Kita pasti pengen pulang ke rumah, kampung halaman kita yang asli. Insya Allah mudah-mudahan pulang ke surganya Allah, ya. Ibarat gini ya, ada rumah kita di ujung jalan. Untuk bisa pergi ke rumah itu harus naik jembatan. Ada tidak orang yang sengaja mempercantik jembatannya? Jembatannya dikasih karpet, lampu sorot, tanaman hias, pegangannya dari emas, tapi rumahnya dibiarkan bobrok. Pintunya bolong, jendelanya lepas, atapnya bocor, temboknya retak. Bukankah secantik-cantiknya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Iya, pasti pengennya tinggal di rumah. Tapi, nah dunia yang lagi kita jalanin ini, ya ini kita lagi di jembatan. Kalau kita sibuk mempercantik jembatannya aja, melupakan rumahnya, kan agak lucu ya. Katanya pengen pulang ke rumah, nggak pengen tinggal di jembatan, tapi jembatannya terus yang dipercantik. Bukan nggak boleh punya, nggak, mangga silakan. Para sahabat Nabi kalau pengen jujur, pengennya 24 jam sama Nabi, ibadah aja terus. Tapi enggak, kamu sana ke medan perang, menguasai peperangan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kamu menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada yang pengen ikut perang, nggak bisa. Kamu tugasnya menuntut ilmu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada perannya tuh masing-masing, terserah. Tapi yang penting jadi jalan mendekat sama Allah. Ya. Asli ya, kenapa setiap kali acara dibuka dengan ucapan, yuk kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kata saya teh, kok cuma dua itu aja? Emangnya punya duit gak nikmat? Punya jabatan gak nikmat? Setelah kita renungkan, karena memang hanya iman dan Islam lah yang tidak punya potensi jadi dosa. Ada gitu orang masuk neraka gara-gara iman dan Islamnya benar? Enggak. Tapi kalau gara-gara salah menggunakan hartanya, ada? Nah, menyalahgunakan jabatan, ada? Makanya berarti aslinya yang sedang kita alami, jalani, miliki, semuanya masih belum menjadi nikmat, tapi masih berupa ujian. Ulangi? Ya. Contoh ya, ibu tiba-tiba di SMS sama suami, istri ya, istri ya. Iya suami, kan bener kan, istri sama suami ya. Ada apa gini uang belanja dinaikkan ya jadi 20 juta per minggu. Tuh, mudah kan nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan udah bahagia mereka ya. Makanya senang nonton drama. Karena hanya di drama mafia tapi glowing, namanya Vincenzo ya, seperti itu ya. Nih Uni, ibu, bunda, uang belanja dinaikkan, nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Semenjak uangnya bertambah banyak, jadi bayar zakat, berkurban, dan lain-lain ya. Coba, uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi loh, karena nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duit itu pertolongan dari Allah bisa jadi ya. Nah, seperti itu ya. Atau suami misalkan ya, di SMS sama bosnya, wan karyawan ya. Dipanggilnya karyawan, dipanggilnya wan. Ada apa tur? Direktur ya. Besok kamu saya naikkan jabatan ya, jadi atasan saya. Ya. Bu, Pak, naik jabatan nikmat tidak? Nikmat bukan? Ujian sama ya. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Nah, gitu ya. Karena kalau naik jabatan yang malah jadi menyalahgunakan, ya rugi. Tapi kalau digunakan buat kebaikan, ya mari kita perdengarkan kepala kita yang baru, sambutan
Perhatikan semuanya. Mulai akhir bulan ini gaji kalian semua saya potong 2,5%. Karena untuk bayar zakat. Dia udah ngitung tuh, gaji karyawan saya segini, perusahaan gede, gaji gede-gede, tapi nggak pada mau bayar zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, udah bayar dong zakat, siapa kamu ngatur-ngatur? Tapi kalau yang ngomong atasannya dijadikan peraturan, mau gimana? Ya tentu untuk karyawan yang muslim saja, yang tidak muslim kan bukan mukallaf, tidak dikenai kewajiban syariat, jadi nggak harus bayar zakat. Ya, Masya Allah. Mumpung jadi atasan, ya. Mumpung bisa buat peraturan, ya. Bismillah, Allah suka, tenang, ya. Kalau tidak terima, capek luar biasa. Ya, contoh, ibu tidak suka terlihat membesar, maka tiap kali foto tahan nafas. Capek bukan? Capek nggak bu? Capek. Sudah siap kameranya? Jangan lupa tahan nafas ya. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen, kurang wibawa juga. Bunda tahu benda yang namanya korset? Tahu? Apa fungsinya? Biar langsing. Enak nggak? Nyaman nggak dipakainya? Tapi nggak apa-apa demi ya. Luar biasa. Saya boleh survei, bunda-bunda boleh? Mumpung ketemu majelis taklim yang ada ibu-ibunya ini ya. Boleh survei, boleh. Pertanyaannya sederhana ya. Kalau ibu-ibu, kenapa ibu-ibu tuh kalau foto nggak bisa 1 kali? Sekali kok, sekali tetap aja 3 kalinya. Belum timernya 5 detik. Nih, nanti setelah nyampe rumah dilihat fotonya, oh ternyata ada 74 ya. Emang diposting semua? Enggak kan? Berapa yang dipajang di status? 1. Terus foto 74 kali itu buat apa? Ini gimana? Langsung ditutup aja. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Uda, Uni yang dirahmati Allah, saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Murni seluruhnya dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan, dinasehati, dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya.